Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma Q. Jadi Q adalah salah satu struktur data linear di mana Q ini digunakan untuk menyimpan data dalam urutan tertentu mengikuti prinsip kerja FIFO atau first in first out. Nah, jadi yang dikatakan sebagai first in first out itu adalah yang pertama kali masuk ke dalam antrian, maka dia juga yang akan pertama kali bisa dikeluarkan dari dalam antrian tersebut. Untuk ilustrasinya kita bisa lihat pada gambar, misalnya di sini ada antrian pengunjung yang akan mendatangi kasir untuk melakukan pembayaran. Jika kita ingat kembali bahwa ketika kita menuju ke kasir, ketika kita masuk antrian pembayaran terlebih dahulu, maka kita yang akan pertama kali dilayani oleh kasir. Dan siapapun yang terakhir kali masuk ke dalam antrian tersebut, maka orang tersebut pula yang akan terakhir kali dilayani oleh kasir tersebut. Nah, dan begitu juga dengan sistem dari algoritma Q ini sendiri. Terkait dengan FIFO yang dikatakan sebagai first in first out, silahkan lihat pada gambar. Nah, pada ilustrasi pertama atau gambar pertama yang ada di sini, nah di sini terlihat ada beberapa antrian yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari setiap antrian ada yang disebut sebagai front, ada yang disebut sebagai rear, tail, atau back. Yang dikatakan sebagai front adalah setiap elemen yang pertama kali atau yang berada pada urutan antrian terdepan. Jadi antrian yang berada paling depan itu dikatakan sebagai front atau head dari antrian. Sementara yang berada di antrian paling belakang itu disebut sebagai rear atau tail-nya. Kemudian di sini ada istilah NQ dan DQ. NQ merupakan suatu proses penambahan elemen masuk ke dalam antrian. Karena DQ pada gambar ini berada di posisi belakang, maka otomatis ketika ada elemen baru yang akan masuk ke dalam antrian, maka akan masuk dari sisi belakang. Sementara DQ adalah suatu perintah atau operasi untuk mengeluarkan suatu elemen dari dalam antrian. Seandainya dari antrian ini diberikan operasi DQ, maka 3 pun akan keluar dari antrian. Berbeda halnya dengan tumpukan. Ketika tumpukan, misalnya ini adalah tumpukan, masuk dan keluarnya elemen dari satu sisi. Sementara pada antrian, masuk elemen dari satu sisi dan keluarnya dari sisi yang berbeda. Nah, itu adalah perbedaan antara tumpukan dan antrian. Jadi, elemen-elemen dari antrian adalah antrian memiliki front atau head dan antrian memiliki back atau tail. Kemudian kita bisa melihat pada gambar yang kedua. Pada gambar kedua di sini, ini adalah menggambarkan orang yang sedang mengantri untuk mengambil uang di mesin ATM. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa yang menjadi frontnya adalah seseorang yang menggunakan baju berwarna orange, sementara yang menjadi tail atau ekor adalah orang yang menggunakan dasi. Seandainya akan dilakukan operasi DQ, maka yang akan keluar dari dalam antrian pertama kali adalah seseorang yang menggunakan baju berwarna orange. Dan ketika dilakukan perintah NQ, artinya akan ada penambahan orang baru yang akan berdiri di belakang dari orang yang berdasi ini, karena sebelumnya ini merupakan bagian rear-nya. Oleh sebab itu, bisa diambil kesimpulan bahwa setiap kali terjadi NQ atau penambahan elemen, maka akan menyebabkan posisi rear akan bergeser atau berpindah. Sementara setiap kali terjadi DQ, maka yang berubah adalah posisi frontnya. Jadi DQ menyebabkan perubahan pada posisi front, sementara NQ akan menyebabkan perubahan pada posisi rear. Oke, jadi ekor akan berubah dengan adanya penambahan elemen, kemudian front akan berubah ketika ada penghapusan elemen. Kemudian ini ada operasi pada Q. Jadi apa saja operasi pada Q? Yang pertama ada operasi NQ. NQ adalah menambah elemen ke dalam antrian, DQ adalah menghapus elemen ke dalam antrian,
Peek adalah untuk melihat siapa yang berada di sisi front. Umpamanya dari gambar ini misalnya di sini ada 8, 7, 3, 4, 2. Nah, sebelumnya urutan dari antrian adalah 8, 7, 3, 4, 2 karena dilakukan operasi DQ maka 8 keluar dari antrian. Tadinya 8 ini tentu saja merupakan front atau bagian terdepan, tapi karena dilakukan DQ maka frontnya berpindah ke 7 dan rear-nya tetap 2. Nah, ketika dilakukan operasi peak, maka yang akan ditampilkan adalah 7, karena peak ini adalah untuk mencari siapa yang saat ini yang berada di posisi front dari dalam antrian tersebut. Nah, kemudian is empty adalah perintah untuk mengecek apakah saat ini antrian dalam keadaan kosong atau tidak ada yang mengantri. Is full adalah perintah untuk mengecek apakah kondisi saat ini antrian sedang dalam keadaan penuh. Contoh penggunaan antrian yang pertama misalnya antrian layanan. Jadi ketika kita menggunakan jasa layanan, biasanya contohnya saja misalnya kita ke bank, saat kita ingin menemui teller, kita diberikan nomor antrian. Nah, jadi siapa yang mau memegang antrian lebih dahulu, maka dia akan dilayani lebih dahulu. Dan begitu pula sebaliknya yang datang belakangan akan dilayani belakangan. Antrian pada kasir juga termasuk contoh antrian layanan. Kemudian sistem print, contohnya misalnya kita memiliki umpamanya ada 3 file. File 1, file 2, file 3. Kita ingin melakukan print dalam keadaan berdekatan. Contohnya, kita print file pertama, tapi sebelum file pertama ini selesai kita print, kita sudah print file kedua, belum di print file kedua, kita melakukan print file 3. Maka yang terjadi adalah mesin akan melakukan printing sesuai dengan urutannya. Mana yang pertama kali diklik untuk melakukan print, maka itu yang akan diselesaikan. Jadi walaupun kita belum selesai untuk melakukan print file pertama, maka mesin akan melakukan printing sampai selesai dulu file pertama, baru ke file kedua, setelah selesai file kedua, baru ke file ketiga. Nah, kemudian ada lagi yang namanya antrian prioritas. Yang dikatakan prioritas berarti diutamakan. Nah, biasanya antrian prioritas ini bisa berlaku pada rumah sakit, karena tidak mungkin disamakan prioritas yang diberikan antara pasien dengan keadaan tidak parah dengan pasien yang keadaannya kritis. Pasti pasien dalam keadaan kritis akan diprioritaskan untuk ditangani lebih dahulu. Kemudian di mesin pencari Google, kita bisa melakukan prosedur yang menyebabkan website kita bisa muncul pertama kali di halaman Google ketika ada orang yang melakukan pencarian. Dengan prosedur-prosedur tertentu, maka website kita akan diprioritaskan. Kemudian visualisasi queue, bagaimana menggambarkan queue. Nah, di sini saya memiliki dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Contohnya di sini ada antrian yang terdiri dari beberapa elemen yaitu 5, 7, 2, dan seterusnya. Dari gambar kita diberikan informasi bahwa frontnya adalah 5. Kemudian rear-nya adalah 4. Artinya ketika dilakukan DQ, 5 akan dikeluarkan. Kemudian ketika dilakukan penambahan elemen, maka elemen akan berada di setelah angka 4. Begitu ya, dari gambar ini. Nah, ketika dilakukan operasi DQ, 5 keluar dari dalam antrian sehingga posisi front yang tadinya dimiliki oleh 5 akan berpindah ke 7. Frontnya akan berpindah ke 7. Nah, tempat yang sebelumnya digunakan oleh angka 5 ini akan kosong. Jadi tidak 7 yang bergeser, tapi pointer frontnya ini yang akan bergeser ke 7. Jadi posisi yang tadinya ditempati oleh 5 ini menjadi kosong. Begitu juga kalau dilakukan DQ lagi, maka 7 akan terhapus, front pindah ke 2, posisi yang ditempati oleh 7 ini akan kosong. Jadi bukan nilai-nilai ini yang akan bergeser. Begitu. Nah, kemudian rear. Rear-nya adalah 4 ketika dilakukan penambahan, contohnya pada B, ketika penambahan elemen dilakukan, NQ5 berarti nilai akan bertambah setelah angka 4. Jadi penambahan elemen ada di setelah rear yang terakhir kali. Gitu. Jadi terus seperti itu.
Nah, itu adalah penggambaran visualisasi queue dalam bentuk gambar. Nah, kemudian ini adalah visualisasi yang dibentuk dalam bentuk tabel. Contohnya, keadaan pertama queue dalam keadaan kosong, berarti belum ada antrian. Kemudian NQ5. NQ5 adalah menambahkan elemen ke dalam antrian. Contohnya kita memasukkan dari sisi sini, keluar dari sisi sini. NQ5 berarti menambahkan 5 masuk ke dalam antrian. Ketika 5 masuk ke dalam antrian, karena sendiri berarti frontnya ada di 5, rear-nya juga ada di 5. Kemudian NQ15 berarti tambah lagi masuk ke dalam antrian 15 yang menyebabkan frontnya tetap 5, rear-nya berpindah ke 15. Sehingga di sini front 5, rear 15. NQ20 menambahkan lagi elemen 20 masuk ke dalam antrian sehingga rear berpindah ke 20, front tetap di 5. Sehingga front 5, rear-nya 20. Dilakukan operasi DQ. DQ berarti mengeluarkan elemen dari dalam antrian sehingga 5 keluar dari dalam antrian sehingga frontnya berpindah. Jadi front 15, rear 20. Kemudian NQ25 berarti menambah nilai 25 masuk ke dalam antrian sehingga rear-nya berpindah ke 25, front-nya ada di 15. Sehingga di sini kondisi akhirnya menyatakan bahwa kondisi akhir front ada di 15 dan rear ada di 25. Oke, selanjutnya ini adalah implementasi queue dengan menggunakan linked list, di mana kita ketahui pada linked list pasti ada node. Nah, di sini contohnya NQ12, berarti masukkan suatu node yang memiliki nilai 12. Nah, perlu diketahui bahwa keluarnya elemen itu dari sisi sebelah sini, kemudian karena sudah tidak ada antrian di belakangnya, berarti pointer menunjuknya ke 0. Nah, kemudian di sini dilakukan NQ24, berarti antriannya tambah memanjang kan, memanjang karena itu tadinya 12 yang mengantri, di belakang 12 ada 24. Nah, kemudian nambah lagi NQ36, berarti 12, 24, 36. Nah, kemudian sudah 36 tidak ada yang mengantri, maka 0. Nah, kemudian menghapuskan node dari antrian, maka otomatis antrian yang pertama kali masuk, pertama kali dikeluarkan, berarti 12 keluar dari antrian dari sisi head-nya, maka yang tersisa adalah 24 dan 36, dan penggambarannya adalah seperti ini. Nah, kemudian jenis-jenis queue. Jenis-jenis queue itu bisa dilihat berdasarkan implementasinya dan bisa dilihat berdasarkan penggunaannya. Jika dilihat berdasarkan implementasinya, queue bisa dibagi menjadi yang namanya linear queue dan circular queue. Kemudian kalau berdasarkan penggunaannya dibagi berdasarkan prioritasnya dan yang kedua double-ended queue. Nah, kita lihat apa itu linear dan circular. Linear queue. Linear queue ini merupakan queue yang paling sederhana yang umumnya sering kita lihat sehari-hari. Nah, contohnya misalnya di sini. Kita memiliki antrian. Antrian ini terdiri atas 12, 4, 12, 6, 7, 78. Nah, karena di sini posisinya kosong, berarti sebelumnya pernah ada antrian tapi sudah terhapus, sehingga frontnya sekarang berada di sisi 12. Kita bisa mengetahui karena di sini ada bagian yang kosong. Nah, kemudian rear-nya adalah 78. Nah, kemudian ada nilai baru yang ingin masuk ke dalam antrian yaitu 93. Nah, pada linear queue, kelemahannya adalah ketika bagian rear paling belakang, misalnya di sini ada maksimal ruang yang disediakan adalah 6, berarti karena 78 sudah menempati ruang ke-6 atau indeks kelima dari array ini, maka 93 tidak bisa masuk ke dalam antrian. Walaupun pada kenyataannya ada ruang kosong di depan 12, tapi akan terlihat visualisasinya itu dia terlihat penuh pada linear queue, sehingga 93 tidak bisa masuk antrian. Sehingga kalau 93 mau masuk antrian, maka 78 ini sudah harus keluar sehingga dia terlihat kosong. Tapi selama 78 itu masih ada di ruang 6, maka yang lain tidak bisa masuk ke dalam antrian. Dan itu adalah pemborosan ruang. Nah, itu yang terjadi pada linear queue.
Contohnya misalnya di sini, terdapat 10 ruang, tapi di bagian bawah ini ada ruang-ruang yang tersisa karena sudah terjadi DQ. DQ adalah penghapusan elemen dari dalam antrian, sehingga ketika ruang 44 ini terisi, jadi 63 ini tidak bisa masuk ke dalam ruang 9 karena secara visualisasi ini terlihat masih penuh. Nah, karena ini terlihat masih penuh, maka walaupun di depan 12 ini ada 3 ruangan kosong, itu akan tetap terlihat penuh, sehingga 63 tetap tidak bisa masuk ke dalam antrian, dan itu adalah kekurangan dari linear queue. Nah, selanjutnya di sini ada circular queue. Circular queue ini adalah antrian yang melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh linear queue. Jadi circular artinya melingkar. Nah, di sini contohnya misalnya kita memiliki antrian dalam bentuk lingkaran. Misalnya di sini indeks 0, 1, 2 dalam bentuk melingkar digambarkannya. Nah, kemudian di sini ada nilai di indeks 0 ada 4, ada 3, ada 2. Berarti di indeks 0 ini sebagai front, di indeks 2 ini sebagai rear-nya. Nah, kemudian jika dilakukan penghapusan atau DQ, maka yang keluar pertama kali adalah yang ada di front, yaitu 4. Nah, tapi ketika ada yang ingin masuk ke dalam antrian, misalnya 7 ingin masuk ke dalam antrian, dia akan melihat ini sebagai kosong. Misalnya ini adalah antrian dalam bentuk yang linear. Jadi di sini ada 4, kemudian ada 3, kemudian ada 2. Ini adalah rear. Setiap kali ada elemen yang mau masuk ke dalam antrian, itu kan akan ditempatkan setelah rear. Artinya dia akan posisinya di sini. Nah, posisi rear ada di sini, setelah rear ini adalah front. Nah, jadi ketika 7 mau masuk ke dalam antrian, di belakang rear adalah indeks 0 yang ada di sini, sehingga 7 bisa dimasukkan ke indeks 0, karena dia posisinya melingkar sehingga dia masih bisa digunakan, sehingga dia tidak menggunakan memori seboros yang dialami oleh linear queue. Nah, contoh lainnya, misalnya di sini saya punya di gambar pertama, saya punya antrian 23, 28, 18, 20, di mana ini adalah rear-nya. Sehingga ketika 37 mau masuk ke dalam antrian, maka dia akan masuk ke indeks 0 karena belakang dari rear adalah indeks 0. Gitu. Nah, itu adalah perbedaan antara circular dan linear queue. Nah, contohnya jika linear queue ini digambarkan dalam bentuk yang tidak melingkar gitu. Jadi ini adalah linear queue yang tidak digambarkan dalam bentuk melingkar. Jadi 63 mau masuk ke antrian. Pada linear queue karena ini terlihat penuh tidak bisa masuk. Tapi pada circular queue 63 ini setelah ini adalah rear, di belakangnya kalau ini kita tekuk, ini kan ketemunya sama sini. Nah, jadi kalau ini ditekuk, ini ketemunya sama indeks 0, berarti 63 bisa masuk ke sini. Kalau ada lagi antrian mau masuk misalnya 42, maka 42 akan masuk ke indeks selanjutnya dan seterusnya. Begitu. Kalau dilakukan penghapusan, yang mana yang akan dihapus terlebih dahulu? Yang mana yang berada di posisi front yang saat ini adalah di sini saat ini. Nah, berarti ini yang akan berpindah. Jadi frontnya itu tidak tidak berpindah ke sini ya. Ini front, jadi rear-nya kayak memanjang ke sini gitu. Jadi front-nya tidak tiba-tiba pindah ke sini, tidak. Jadi ini akan dihapus terlebih dahulu ketika ada yang penghapusan elemen. Nah, ini saya perlihatkan contoh circular queue ketika terjadi penghapusan. Jadi awalnya di sini disediakan 6 ruang. Jadi di sini tadinya disediakan 6 ruang. Nah, kemudian dari 6 ruang ini pertama dilakukan NQ5, kemudian NQ10, berarti ada antrian 5, 10, kemudian 15, 20, 25, dan 30 itu adalah antriannya. Ketika dia lakukan penghapusan dua nilai yaitu 5 dan 10, maka 15, 20, 25, dan 30 adalah antriannya, di mana 15 ini sebagai sisi head atau frontnya, 30 adalah sisi
rear atau ekornya. Nah, ketika terjadi penambahan antrian pada circular queue, maka yang bertambah adalah di indeks 0, 35, dan di indeks 1 adalah 40. Nah, sehingga ketika terjadi penghapusan elemen, yang terhapus adalah head-nya, yaitu 15 yang akan keluar dari dalam antrian. Sehingga nanti kalau 15 sudah kosong, ada antrian masuk lagi, maka dia akan menempati posisi 15 itu, tapi frontnya akan bergeser ke 20 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada priority queue. Priority queue berarti antrian yang berprioritas. Berarti dia ada prioritas yang menyebabkan dia bisa dihapus terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan apakah dia datang duluan atau dia datang belakangan dalam antrian tersebut. Nah, jadi untuk priority queue ini dibagi menjadi priority queue yang minimum priority queue, ada yang maksimum priority queue. Nah, kalau yang dikatakan sebagai minimum priority queue, jadi minimum priority queue itu berarti yang nilainya minimal atau paling kecil dia yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Kebalikannya, maksimum priority queue yang nilainya paling besar akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, jadi pada priority queue ini syaratnya adalah dia harus urut, entah dia terurut naik atau terurut turun, dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, sekarang dari urutan tersebut yang diprioritaskan apa? Apakah yang nilainya kecil atau minimum priority, ataukah yang nilainya besar atau maksimum priority? Kalau dia minimum priority, artinya yang nilainya kecil dikerjakan lebih dahulu. Kalau yang maksimum priority, yang besar dikerjakan terlebih dahulu. Itu adalah priority queue. Contoh lainnya di sini untuk priority queue. Jadi ini sudah ada data terurut 10, 20, 30, 40, 50 sampai 80. Nah, di sini ada nilai 45 yang walaupun belakangan masuknya, tapi dia memiliki nilai yang layak untuk diletakkan di setelah 40 dan di bawah 50. Jadi dia akan disisipkan sehingga muncullah dia di sini. Jadi 45 akan diletakkan di sini dan dia akan dieksekusi setelah 40. Jadi dia tidak akan dieksekusi terakhir kali karena datangnya terakhir. Kemudian yang terakhir di sini ada double-ended queue. Double-ended queue biasa disebut dengan DQ. Nah, double-ended queue contohnya, sebentar. Jadi double-ended queue ini merupakan queue yang bisa dihapus maupun ditambah elemennya dari dua sisi. Berbeda dengan queue-queue yang tadi yang sebelumnya. Jadi dia bisa ditambahkan atau dihapus baik di sisi depan maupun di sisi belakangnya. Contohnya di sini saya punya elemen 11 dan 12. Perintah yang dilakukan adalah kalau di sini 11 ini sebagai front, 22 sebagai rear atau tail-nya. Jadi di sini ada perintah NQ front, itu artinya tambahkan elemen tapi nambahnya di depan. Dan yang ditambah adalah 33, sehingga masuklah 33 di sisi depan. Selanjutnya NQ tambahkan di rear, di posisi belakang 44, maka yang bertambah di sini 44. Tapi posisi rear ya tetap di sini sebagai rear, sekarang di sini sebagai front. Kemudian kemudian di sini perintahnya DQ, hapus dari sisi depan. Maka yang terhapus adalah 33. Di sini terhapus karena yang dihapus sisi depan. DQ rear, maka yang terhapus sisi belakang. NQ tambahkan nilai 55 di depan, maka ditambahkan 55 di bagian depan. Nah, itulah macam-macam dari Q dan bagaimana algoritma dari Q ini dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.